Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Kibar. Saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar pembelajaran. Konsep, jika kita memaknai konsep, maka pasti berhubungan dengan teori. Sedangkan teori berkaitan dengan ilmiah. Jika hubungan teori dengan konsep, maka urusan tentang konsep dasar pembelajaran akan tertuju pada landasan ilmiah pembelajaran. Pada uraian ini, saya akan membahas beberapa tema yang berkaitan dengan pemahaman tentang pembelajaran. Di antaranya mengenai landasan filsafat, psikologi, sosiologis, dan komunikasi yang selalu banyak ditemukan dalam sebuah pembelajaran. Pertama, hakikat belajar. Hakikat belajar adalah proses interaksi terhadap semua yang ada. Lalu belajar dapat dipandang sebagai proses yang melalui berbagai pengalaman. Belajar juga dapat melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Dari pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa pengertian belajar adalah suatu proses yang kegiatannya terjadi dengan adanya perubahan tingkah laku yang bersifat relatif permanen. Lalu selanjutnya, landasan konsep pembelajaran. Landasan konsep pembelajaran. Pertama, filsafat. Proses belajar pada dasarnya melibatkan upaya yang hakiki dalam membentuk dan menyempurnakan kepribadian manusia. Secara filosofis, berarti belajar itu mengingatkan kembali pada manusia mengenai makna hidup yang mereka lalui, sehubungan dengan juga memberi harapan filosofis, yaitu dengan belajar maka segala kebenaran di alam semesta ini bisa dinikmati manusia. Selanjutnya, psikologis. Psikologis yaitu mengamati berbagai perilaku manusia yang dapat bisa berubah karena belajar. Tetapi kita tidak mengetahui apakah manusia itu dapat memahaminya atau tidak. Maka perilaku yang masih dicari inilah dapat dikaitkan dengan kajian ilmu psikologi. Lalu sosiologis. Manusia sudah pasti adalah makhluk sosial. Makhluk sosial dan juga individu.
Jika dalam belajar tanpa arah dan tujuan pada makna hidup manusia sebagai makhluk sosial, maka belajar dijadikan cara saling menguasai, juga saling mempelajari apa yang kita tidak ketahui agar dapat dipahami melalui belajar yang kita pelajari. Landasan sosiologis ini sangat penting dalam mengiringi perkembangan inovasi pembelajaran. Lalu komunikasi, pendidikan dan komunikasi ibarat setali tiga uang. Yang satu memberikan pemakaian yang lain terhadap yang lainnya. Landasan komunikasi ini banyak memberikan warna dalam bentuk pendekatan, model, metode, dan strategi pembelajaran serta pola-pola inovasi pembelajaran. Nah, lalu ada proses pembelajaran. Bila semua masyarakat telah memahami dengan baik tentang proses pembelajaran, maka proses pembelajaran akan lebih mudah. Proses pembelajaran hanya menerapkan kemampuan dan menggunakan serta mengikuti mekanisme yang telah diatur dengan baik dalam SAP. Lalu perkembangan konsep dasar. Pembelajaran merupakan akumulasi dari konsep mengajar, dan konsep belajar terletak pada perpaduan antara keduanya, yakni kepada subjek didik. Konsep tersebut bisa dipandang juga sebagai usaha sistem, sehingga belajar terdapat peserta didik, tujuan materi untuk mencapai tujuan. Lalu persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta untuk belajar. Sudah pasti tanpa pembelajaran akan lambat dan bahkan dapat berhenti sama sekali. Persiapan pembelajaran itu seperti mempersiapkan tanah untuk ditanami benih. Jika dilakukan dengan benar, saya menciptakan kondisi yang baik untuk pertumbuhan yang sehat. Lalu penyampaian. Selanjutnya penyampaian. Tadi yang pertama itu persiapan, selanjutnya penyampaian. Tahap penyampaian itu untuk mempertemukan peserta belajar dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik. Lalu yang tahap ketiga, latihan. Dalam tahap inilah pembelajaran yang sebenarnya pembelajaran berlangsung. Dikatakan serta dilakukan oleh instruktur atau pendidik. Peranan pendidik hanyalah memperkuasai proses belajar dan menciptakan suasana yang mendukung suasana kelancaran pelatihan. Lalu tahap keempat, penampilan hasil. Proses yang dapat mengubah pengalaman menjadi pengetahuan yaitu adalah belajar. Karena pengalaman menjadi kearifan dan kearifan menjadi tindakan. Tujuannya agar memastikan bahwa pelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan. Lalu hasil belajar dan tahap hasil belajar dan pembelajaran. Masih ada uraiannya dari kaitan antara pembelajaran, yaitu hasil belajar, yaitu ada pengetahuan, pemahaman, pengertian, aplikasi, analisa, sintesa, juga evaluasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep pembelajaran. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.